Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya Ari Kuntoro dengan NIM 0442616689 dari jurusan Sistem Informasi. Hari ini kita akan membahas tugas 1, keamanan jaringan tentang sniffing dan cracking password. Pertama yang dilakukan untuk melakukan proses sniffing adalah dengan di sini kita pakai Wireshark yang sudah kita download dan install di komputer kita. Terus kemudian kedua adalah kita menentukan jaringan yang akan kita sniff. Saat ini kita akan memakai WiFi. Di sini untuk WiFi, oke, WiFi-nya sudah kita. Terus kemudian intinya sniffing adalah proses untuk kita melihat data-data yang lewat melalui WiFi kita atau jaringan yang sama. Terus kemudian untuk percobaan kita coba di login test. Ini login page yang sudah saya buka sebelumnya. Kita coba saja, misalkan kita namanya Harry Potter dengan password Hogwarts 123. Nah, oke, ini di sini untuk apa ini namanya halamannya masih memakai HTTP, sehingga untuk keamanan kita bisa ngelacak. Ya, ini kemudian kita kembali ke Wireshark, terus kemudian kita coba ketikkan HTTP. Nah, di sini kita bakal melihat alamat website yang telah login. Yang barusan adalah ini. Terus kemudian kita coba untuk pakai ini, di klik kanan, kemudian follow. Terus kita coba cek HTTP string. Maka dari data-data ini kita bisa menemukan bahwa ada login terbaru dengan nama Harry Potter dengan password Hogwarts 123, yang artinya password dan username itu dengan mudah bisa kita lacak dengan aplikasi ini apabila login di website dengan tipe HTTP. Oke, tanpa keamanan, tanpa keamanan yang memadai. Dan untuk analisisnya kita bisa intinya untuk mencegah sniffing kita harus seperti menggunakan enkripsi data dengan menggunakan HTTPS, SSL atau VPN, sehingga data kita tidak bisa di sniff atau dicium dengan orang lain. Kemudian gunakan jaringan yang lebih aman, jangan gunakan jaringan yang umum. Terus kemudian static ARP juga itu bisa digunakan. Dan yang jelas kita harus selalu update dan amankan sistem. Kalau misalkan kita pakai Windows contohnya, kita harus selalu update sehingga mendapatkan keamanan yang terbaru. Terus kemudian kita juga harus mengedukasi pengguna sehingga tidak terjadi orang-orang yang apa namanya, kayak misalkan membuka jaringan palsu atau fake hotspot gratisan seperti itu, yang ternyata mencuri data-data kita seperti itu. Oke, pada tugas nomor 2 kita diharuskan untuk cracking password. Salah satunya adalah dengan menggunakan Cisco Password Cracker. Di sini saya sudah menyiapkan untuk password yang harus di crack dengan menggunakan Cisco Password Cracker. Ya, di sini sudah saya siapkan berdasarkan dari modul. Ya, ini di sini untuk Cisco Password Tracker sebenarnya bisa kita cari di sini kalau misalkan belum kita ketikkan. Ini di sini bisa. Oke, terus kemudian kita masukkan password yang disediakan. Kita minimize saja. Oke.
ya seperti ini ya. Ini kita coba satu-satu untuk password yang disiapkan, kemudian type 7 password, crack password, dan ternyata tidak muncul, yang berarti di sini untuk hasilnya adalah gagal. Terus kemudian yang kedua kita coba masukkan juga, dan hasil cracknya adalah ternyata ini adalah tulisan ABCD. Jadi kalau kita masukkan ini berarti ABCD, dan di sini adalah berhasil. Terus yang ketiga kita coba lagi, kita coba untuk password yang ketiga, kemudian kita coba crack yang memunculkan angka 1 2 3 4 sampai 8. Oke. Yang berarti di sini adalah berhasil. Terus kemudian yang selanjutnya adalah angka-angka ini, password ini kita masukkan, crack password, dan hasilnya adalah kata password sendiri. Oke, terus kemudian untuk selanjutnya dan seterusnya kita coba masukin satu persatu. Dan ini plain text-nya hapus dulu deh. Crack password, dan ternyata tidak berhasil. Di sini gagal. Terus kemudian yang selanjutnya adalah ini mulai ribet banget passwordnya ya. Sebentar, kita masukkan lagi crack password dan gagal juga. Terus kemudian selanjutnya kita masukkan lagi crack password dan tidak memunculkan apapun, yang berarti ini gagal. Dan kemudian yang terakhir ini ada juga dengan password yang sangat rumit. Oke, kita coba crack password dan ternyata gagal juga. Oke, dari ke-8 contoh ini kita bisa menganalisis sedikit bahwa untuk password-password yang mudah seperti yang nomor 2, 3, 4 dengan tanpa adanya penggunaan lambang dolar seperti itu, atau istilahnya ini adalah password yang simple, ini lebih mudah untuk di crack. Ini berhasil juga, dan semakin ribet atau semakin rumit password yang kita siapkan seperti nomor 15678, intinya semakin banyak kayak nomor, pencampuran nomor, dan kemudian angka, huruf, terus kemudian tanda baca, itu akan semakin menyulitkan untuk cracker-cracker di luar sana mencoba untuk nge-crack password kita. Jadi intinya kita harus membuat password itu yang susah ditebak orang lain, sehingga data yang ada di dalam akun kita akan selalu aman. Intinya seperti itu. Ya, mungkin pembahasan saya itu dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.